Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Tutor of Math. Nah, pada video ini saya akan membahas masalah nilai eigen dan vektor eigen. Nah, oke, langsung saja di sini misalkan saya punya suatu skalar. Katakanlah di sini lambda, ini suatu skalar. Dan V ini adalah suatu matrik kolom. Matrik kolom. Nah, terus kita kaitkan lambda dan V ini dengan suatu matriks. Kita kaitkan dengan suatu matriks persegi di sini, n berukuran n kali n, di mana n ya tentunya bilangan asli. Nah, jika tiga komponen ini matrik kolom V dengan skalar lambda dan matrik persegi A itu memenuhi suatu persamaan, A kali V sama dengan lambda V. Nah, jika ini persamaan ini, nah maka lambda ini disebut nilai eigen dari A. Nah, dan V ini adalah vektor eigen. Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita harus mengetahui nilai eigennya terlebih dahulu sebelum kita mengetahui vektor eigennya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen? Oke. Jadi kita kan sudah mempunyai persamaan ini. A kali V sama dengan lambda kali V. Nah, kita pindah ruas atau kita kurangkan masing-masing ruas dengan lambda V. Berarti ini A V dikurangi lambda V ini sama dengan 0, matrik 0. Nah, kita selanjutnya mencoba untuk menggunakan sifat distributif. Ini adalah A dikali, nah hati-hati di sini jangan sampai kita menuliskan A dikurangi lambda seperti itu ya, karena di sini apa? A ini adalah suatu matrik dan lambda adalah suatu skalar. Sedangkan matrik dengan skalar kita tidak bisa mengoperasikan secara penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau misalkan dalam perkalian mungkin masih memungkinkan. Makanya di sini harus kita tambahkan dengan I. Itu adalah apa? I adalah matrik identitas yang ukurannya sesuai dengan A. Itu berarti I kali lambda atau lambda kali seperti itu. Dikali dengan V. Nah, kenapa kok di kanan? Karena ya ini kita harus, karena di sini pada matrik tidak berlaku sistem komutatif, makanya kita harus mengikuti persamaan sebelumnya seperti itu. Nah, ini sama dengan 0. Nah, oke. Kita misalkan untuk mencari nilai V, berarti apa? Berarti V ini dapat dicari dengan cara mengalihkan A min lambda I inverse kali. Tentunya jika ini mempunyai inverse, andai kata A min lambda I itu dia mempunyai inverse, artinya apa? Vektor V itu pasti vektor 0 kan? Seperti itu. Sedangkan di sini kita tidak membutuhkan suatu vektor 0. Kita tidak membutuhkan suatu penyelesaian yang trivial. Sehingga haruslah ini dia tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Seperti itu. Kenapa? Jika dia punya inverse, kita bisa mencari nilai V
dengan menggunakan cara ini. Nah, cara ini dia akan menghasilkan suatu penyelesaian yang trivial. Maksudnya trivial, dia yang murni cuman vektor 0. Seperti itu, vektor kolom yang isinya elemennya 0 semua, seperti itu. Nah, sedangkan yang kita cari atau yang lebih berguna kan tentunya nilai vektor V yang tidak 0 kan. Makanya, agar di sini dia tidak punya inverse, berarti kita bisa cari nilai lambda, nilai eigennya dengan cara mencari determinan dari A min lambda I. Kita sama dengan kan 0, seperti itu. Nah, setelah itu, baru kita bisa mencari nilai eigennya. Maksudnya kita bisa mencari vektor eigennya dengan mensubstitusi nilai eigen yang sudah kita cari ke persamaan ini. Seperti itu. Oke. Nah, oke, kita langsung contohnya soalnya. Untuk soalnya adalah misalkan sini kita tentukan nilai eigen dan vektor eigen di matrik. Sini saya punya matrik A sama dengan 2 min 1 min 3 4. Nah, oke, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mencari nilai eigennya dengan cara mencari, pertama kita mencari dulu matrik A min lambda I-nya. Berarti matrik A min lambda I 2 min 1 min 3 4 kita kurangi dengan matrik identitas dikali dengan lambda. Berarti kan apa? Lambda 0 0 lambda, seperti itu. Jadi kita dapatkan 2 min lambda, sini min 3, ini min 1 min lambda. Sehingga determinan dari min lambda I adalah apa? Adalah apa? Berarti 2 min lambda kali 4 min lambda dikurangi min 3 kali min 1 kan 3. Nah, di sini kita dapat lambda kuadrat min. Langsung saja kan 6 lambda 5. Nah, dan di sini kita bisa faktorkan menjadi x min 1 sama x min 5. Lambda min 1 sama lambda min 5 sama dengan 0. Nilai lambdanya adalah 1 dan nilai lambdanya lambda sama dengan 5. Nah, jadi untuk nilai eigen dari itu adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai eigennya kita harus mencari dari masing-masing nilai eigen seperti itu. Jadi nilai vektor eigen itu dia bergantung dari nilai eigennya seperti itu. Dia berkaitan dengan nilai eigennya yang sudah kita cari. Oke, kita mencoba mencari nilai eigen untuk lambda sama dengan 1 ya, coba. Oke, selanjutnya mencari nilai eigen untuk lambda sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Ya, kita masukkan ke persamaan ini. Kita kan tadi punya persamaan bahwa A min lambda I sama dengan dikali V sama dengan 0 kan. Karena identik apa? Tadi kita ketemu matrik A min lambda I-nya apa? 2 min lambda min 3 min 1 4 min lambda. Nah, terus dikali sama V. V itu vektor kolom. Nah, kita menyesuaikan karena di sini A-nya itu adalah matrik 2 kali 2, berarti V itu adalah satu vektor kolom
dengan 2 baris. Berarti katakanlah V-nya itu adalah V1 dan V2. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah mencari V1 dan V2. Oke, nah kita masukkan substitusi nilai lambda sama dengan 1. Substitusi lambda sama dengan 1. Kita peroleh persamaan 1 min 1, di sini min 3, di sini 3. Ini dikali V1, V2 dengan 0, 0. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa dari persamaan matrik ini, kita peroleh suatu SPL kan ya? Suatu sistem persamaan linear 2 variabel bahwa di sini V1 min 3V2 sama dengan 0. Di sini min V1 plus 3V2 sama dengan 0. Ini diperoleh dari mana ya? Coba aja. Kita mencoba mengkalikan ini semua. Berarti kita dapatkan apa? Matrik V1 min 3V2 dan di sini min V1 ditambah 3V2. Makanya diperoleh SPL ini, SPLDV ya. Nah, kita bisa cek bahwa persamaan ini dan persamaan ini adalah suatu persamaan yang sama. Sebab apa? Coba, misalkan persamaan yang bawah kita kalikan dengan min 1. Berarti persamaan bawah kita kalikan min 1 kalikan min 1, kita dapatkan V1 min 3V2. Nah, itu sama dengan apa? Persamaan yang di atasnya kan? Nah, berarti dua persamaan ini kita dapat reduksi menjadi cukup satu persamaan aja. Nah, seperti ini. Dari sini kita dapatkan V1 sama dengan 3 kali V2. Nah, tadi kan tujuannya kita adalah mencari V1, V2 kan ya? Mencari V1 dan V2. Oke, berarti tadi kita mencari V itu adalah V1, V2. Berarti ini sama dengan V1, tadi V1-nya tadi 3V2 ya. Berarti 3 kali V2, ini V2. Nah, ini sama dengan, kita bisa keluarkan skalarnya, V2, 3, 1. Nah, kita di sini bisa cek bahwa V ini sama dengan V2, 3 kali 1. Nah, kita bisa simpulkan bahwa nilai eigen suatu vektor dengan nilai eigen tersebut bersesuaian dengan suatu nilai eigen tertentu, dia jumlahnya banyak. Jumlahnya tak hingga. Kenapa? Sebab apa? Karena di sini kita bisa mensubstitusikan nilai V2 berapapun di sini. Seperti itu. Sebagai contoh, misalkan kita masukkan V2-nya itu 1, misalkan ya. Berarti kita dapatkan apa? V-nya itu sama dengan 3, 1. Berarti nilai eigennya adalah 3 dan 1 untuk nilai yang bersesuaian dengan nilai lambda sama dengan 1. Nah, coba cek ke persamaan awal, A kali V sama dengan lambda V. Kita coba cek. Kita coba cek. Tadi kan A-nya sama dengan 2, 4, min 1 kali min 3. Di sini min 3 ya. Ini kan A, V. Nah, coba kita kalikan dengan V-nya tadi kan 31. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti ini dikali 6. Ini kali ini 6. Kali tambah min 3 berarti kan 3. Ini min 3. Min 3 tambah 4, 1. 3, 1. Nah, coba kita kalikan lambda kali V. Jadi kan lambda tadi 1 ya. Terus V-nya 31. 1 dikali sama matrik kolom 31 tetap saja kan ya? 3, 1. Nah, kita peroleh hasil yang sama. Jadi cocok. Nah, itu juga berlaku kalau misalkan andai kata nilai V-nya itu sama dengan 2. Nilai V-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Dia bentuknya skalar, bilangan real. V2 ini dia suatu elemen real. Nah,
Jadi intinya pada dasarnya yang perlu ditekankan, vektor agent itu dia jumlahnya tak hingga banyak. Seperti itu, tergantung nilai agentnya. Jadi dia berkaitan erat dengan nilai agent dari suatu matrik. Jadi di sini nanti pada pembahasan yang lebih lanjut kita mengenal namanya ruang agent. Jadi kalau misalkan katakanlah V, jadi V ini kita bisa tuliskan sebagai suatu himpunan, karena himpunan tersebut dia dibentang oleh matrik kolom 1. Artinya artinya di sini adalah himpunan semua vektor agent yang bersesuaian lambda sama dengan 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.